Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Di antara ragam serat Jangka Jayabaya, salah satu versinya bercerita tentang Syekh Subakir dan peranannya dalam membangun peradaban bangsa manusia di Pulau Jawa. Hikayat Syekh Subakir ini juga tersebut dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Syekh Subakir adalah seorang ulama yang berasal dari Persia. Beliau adalah generasi awal Wali Songo, penyebar Islam di Tanah Jawa. Beliau dianggap sebagai orang yang paling berjasa dalam menyebarkan Islam di Tanah Jawa, yang pada masa itu belum mengenal Islam. Diriwayatkan bahwa proses Islamisasi di Jawa mengalami hambatan, disebabkan kuatnya orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama. Syekh Subakir datang ke Tanah Jawa bersama Wali Songo generasi awal. Itulah setidaknya yang tertulis dalam lontar kuno. Kesembilan ulama ini mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli pengobatan, ahli tumbal, dan lain sebagainya. Tumbal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti. Yang pertama adalah sesuatu yang dipakai dalam menolak penyakit atau tolak bala. Sedangkan yang kedua memiliki pengertian kurban atau persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Wali 9 ini dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan pada 3 tempat, yakni di bagian barat, tengah, dan timur Tanah Jawa. Konon hambatan penyebaran Islam di Jawa pada masa sebelumnya disebabkan oleh keberadaan bangsa jin yang menempati setiap sudut Tanah Jawa. Bangsa jin ini dipimpin oleh Sabdo Palon atau Kiai Semar yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Syekh Subakir yang ahli dalam ilmu batin segera melakukan pembersihan dengan menancapkan tumbal yang berupa batu hitam di puncak Gunung Tidar. Setelah batu hitam itu diletakkan di puncak Gunung Tidar, ternyata membuat seluruh Tanah Jawa bergolak. Seluruh bangsa jin yang menguasai Jawa merasakan kepanasan yang teramat sangat, hingga mereka lari tunggang langgang menyeberang ke lautan atau menepi ke sudut terpencil Tanah Jawa. Sebagian jin yang lain ada yang harus mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir. Karena itulah masyarakat Jawa meyakini bahwa Gunung Tidar dipercayai sebagai pakunya Tanah Jawa. Melihat hal itu, Sabdo Palon yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Tidar keluar dalam bentuk manusia, berdiri di hadapan Syekh Subakir. Setelah terjadi perdebatan sengit yang tidak terselesaikan, mereka pun segera mengadu kesaktian masing-masing. Konon pertempuran antara keduanya berlangsung selama 40 hari 40 malam, hingga Sabdo Palon merasa kewalahan dan menawarkan gencatan senjata serta bersedia mendiskusikan kembali apa yang menjadi tujuan Syekh Subakir datang ke Tanah Jawa. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir. Berikut ini adalah dialog antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir di atas Gunung Tidar yang bisa kita dalami maknanya. Sebagai pakem yang dipegang teguh orang Jawa dalam memfilter agama luar ataupun ideologi asing yang masuk ke Tanah Jawa. Beginilah dialog imajiner yang terjadi antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Syekh Subakir bertanya, "Kisanak, siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan." Sabdo Palon menjawab, "Aku ini Sabdo Palon, pamomong Tanah Jawa sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman kedewataan. Akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo, dan sekarang zaman Majapahit ini, namaku dikenal sebagai Sabdo Palon." Syekh Subakir kembali berkata,
Berarti Kisana ini adalah danyang tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisana, namaku adalah Syekh Subakir, berasal dari tanah Syam, Persia. Sabdo Palon kembali balik bertanya, ada hajat apa gerangan Jengandiko, rawuh di tanah Jawa ini? Syekh Subakir pun menjawab, saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tidaklah datang sendiri, kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Sabdo Palon pun penasaran dan kembali berkata, ceritakanlah selengkapnya Kisana, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syekh Subakir pun menjelaskan, baiklah, pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik dari Hyang Akarya Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendeta, brahmana, atau resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Sabdo Palon kembali bertanya, jadi Jengandiko ini termasuk ulama itu tadi? Syekh Subakir kembali menjawab, ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewara suci, amedar agama suci, yaitu Islam. Sabdo Palon kembali bertanya, bukankah Kisana tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisana menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subakir kembali berkata, biarkan Kawulo Dasi yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisana sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada Kapitayan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Sabdo Palon kembali menjawab, rupanya Kisana sudah menyelidiki Kawulo Jowo di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada Kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subakir kembali berkata, jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana Kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Sabdo Palon kembali menjelaskan, secara ringkas kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, Bawono Agung dan Bawono Alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada yang maha berkuasa. Syekh Subakir pun menanggapi penjelasan Sabdo Palon. Itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa. Untuk memberi ageman yang menegaskan itu semua. Bahwa sejatinya di balik semua yang mewujud ini, ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat Dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebyar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Sabdo Palon kembali menjawab, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah, para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tidak mampu berbuat banyak.
Orang kecil salang tunjang mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Syekh Subakir pun kembali berkata, "Karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewara suci ini di wewengkon kekuasaanmu ini." Sabdo Palon pun menjawab, "Baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi." Syekh Subakir pun kembali bertanya, "Apa syaratnya itu wahai Sang Danyang Tanah Jawa?" Sabdo Palon menjawab, "Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang wangun luarnya nampak cakra Hindu Jawa, walau isi dalamannya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro." Syekh Subakir pun kembali menjawab, "Baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akaryo Jagat yang menentukannya." Itulah dialog yang terjadi antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Materi ini jangan kita telan mentah-mentah karena cerita ini terdengar tidak logis dan rasional. Akan tetapi ada hikmah dan pesan yang dapat kita ambil dari dialog tersebut. Dialog tersebut secara tidak langsung menjelaskan psikologis masyarakat Jawa yang terbuka, menerima agama ataupun ideologi bahkan budaya dari luar Jawa, tapi dengan syarat tidak menghilangkan identitas dan budaya Jawa yang adiluhung. Dialog ini juga menjelaskan kepada kita bahwa penyebaran agama Islam tidak pernah dilakukan dengan paksaan di tanah Jawa, serta tidak membuang adat dan kebudayaan yang telah ada dan dijalankan oleh masyarakat Jawa sejak zaman dahulu. Akan tetapi terkadang ada orang asing yang datang, masuk ke tanah Jawa dengan memanfaatkan budaya masyarakat Jawa yang sangat menghormati keturunan orang baik atau soleh. Sehingga orang yang mengaku-ngaku keturunan orang baik atau orang soleh tersebut menjadikan masyarakat Jawa seperti masyarakat kelas 3 yang harus tunduk dan patuh sampai ada yang rela mencium kaki kelompok manusia itu. Kita sebagai manusia tentunya mempunyai derajat yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Di mata Tuhan yang dilihat dari manusia adalah ketakwaannya, bukan nasab atau keturunan siapa. Sehingga kisah percakapan Syekh Subakir dan Sabdo Palon ini sebagai pengingat bagi kita semua. Hentikanlah perbudakan spiritual yang masih dipraktekkan di zaman modern ini. Jangan sampai Sabdo Palon datang lagi bukan sebagai tokoh manusia, tapi datang sebagai amarah yang mengerikan dari masyarakat Jawa pada khususnya dan masyarakat Nusantara pada umumnya yang merasa tidak rela bangsanya direndahkan oleh kelompok manusia lain yang merasa suci dan membanggakan kelompoknya. Itulah sekelumit kisah percakapan antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Jangan jadikan orang Jawa menjadi orang Arab. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.